Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Livia Kunaini. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas materi tentang segitiga dan segi empat. Yuk simak. Nah, untuk materi ini ada capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, untuk CP itu sendiri yaitu yang pertama, ada melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dan media konkret tentang bentuk bangun datar, siswa dapat menganalisa nama dan jumlah sisi bangun datar dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menganalisa bentuk-bentuk bangun datar dengan tepat. Yang ketiga, melalui proyek sederhana dan perangkai bentuk karya dua dimensi dari sekumpulan bentuk bangun datar secara kreatif. Kemudian untuk ATP-nya yaitu yang pertama, melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dan media konkret bangun datar, siswa dapat menganalisa nama dan jumlah sisi bangun datar dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menganalisa bentuk-bentuk bangun datar dengan tepat. Yang ketiga, melalui proyek sederhana mendesain bentuk-bentuk bangun datar, siswa dapat menganalisa dan mendesain bentuk karya dua dimensi dari sekumpulan bentuk bangun datar secara kreatif. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi segitiga. Nah, apa sih segitiga itu? Segitiga adalah suatu bangun datar yang dibentuk oleh tiga buah sisi dan mempunyai tiga titik sudut. Nah, di sini terdapat segitiga A, B, C. Nah, maka dapat diperoleh rumusnya adalah keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C, dan luas segitiganya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi atau 1/2 dikali A dikali T. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat dan C kuadrat, maka A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, maka B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat. Dan yang ketiga, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, maka C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Begitu ya. Selanjutnya, kita memasuki materi segi empat. Nah, segi empat itu adalah suatu bangun datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Nah, ada beberapa jenis bentuk segi empat, yaitu yang pertama ada persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jajar genjang, yang keempat belah ketupat, yang kelima layang-layang, dan yang keenam ada trapesium. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar bangun datar segi empat. Nah, ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu persegi. Nah, misal panjang sisi sama dengan S atau sisi, maka kita peroleh rumusnya yaitu keliling persegi sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi, keliling perseginya adalah sama dengan 4 dikali S. Nah, untuk luas perseginya yaitu sisi dikali sisi atau S kuadrat. Nah, ini terdapat contoh, yaitu terdapat persegi dengan sisi 6 cm. Tentukan keliling dan luas persegi. Nah, maka bisa kita selesaikan, yaitu kita masukkan saja rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 4 dikali S, maka kelilingnya adalah 4 dikali sisinya 6 cm. Kita peroleh kelilingnya adalah 24 cm. Untuk luasnya kita masukkan saja rumusnya, yaitu luas sama dengan S kuadrat dan luasnya sama dengan 6 kuadrat atau 36. Maka luasnya adalah 36 cm persegi. Gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu persegi panjang. Nah, misal panjang atau P dan lebar atau L. Jadi, kita singkat panjang itu P dan lebar itu adalah L. Nah, maka bisa diperoleh keliling persegi panjang sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. Nah, maka keliling persegi panjangnya itu adalah sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Jadi, luas perseginya yaitu P dikali L. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu persegi panjang dengan P sama dengan 8 cm dan L sama dengan 4 cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut. Nah, bisa kita selesaikan di sini. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali dalam kurung P ditambah L
maka 2 dikali dalam kurung 8 ditambah 4. Nah, hasilnya adalah 24 cm. Jadi kelilingnya adalah 24 cm. Nah, untuk luasnya itu sendiri yaitu rumus luas persegi panjang yaitu P dikali L. Maka panjangnya 8, lebarnya 4. Maka 8 dikali 4 adalah 32 cm persegi. Next, yang ketiga adalah ada jajar genjang. Nah, misal jajar genjang sama dengan A dan B. Jadi, rumusnya adalah keliling rumus jajar genjang sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Jadi, keliling jajar genjang yaitu sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Nah, untuk luasnya itu sendiri adalah alas dikali tinggi atau A dikali T. Nah, mari kita kerjakan soal berikut. Terdapat jajar genjang sisi A sama dengan 12 cm dan B sama dengan 9 cm, serta T atau tingginya yaitu sama dengan 7 cm. Tentukan keliling dan luas jajar genjang tersebut. Baiklah, kita selesaikan keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Maka 2 dikali dalam kurung sisi A-nya adalah 12 cm dan sisi B adalah 9 cm. Maka kita peroleh kelilingnya adalah 42 cm. Untuk luasnya itu sendiri yaitu rumus luasnya adalah A dikali T, maka A 12 cm dan T tadi 7 cm, maka 12 dikali 7 hasilnya 84 cm persegi. Selanjutnya, yang keempat ada belah ketupat. Nah, misal panjang sisi sama dengan S, maka rumusnya adalah keliling belah ketupat sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S atau 4 dikali S. Untuk luasnya itu sendiri yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, atau 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, contohnya belah ketupat panjang sisi sama dengan 10 cm. D1 atau diagonal 1 sama dengan 12 cm. Diagonal 2 sama dengan 16 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Nah, maka penyelesaiannya adalah keliling sama dengan 4 dikali S. Jadi kelilingnya adalah 4 dikali sisinya 10 cm. Maka 4 dikali 10 adalah 40 cm. Jadi kelilingnya adalah 40 cm. Dan luasnya kita masukkan rumusnya, rumus luas belah ketupat yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi luasnya adalah 1/2 dikali 12 dikali 16. Maka kita peroleh luasnya adalah 96 cm persegi. Lanjut, yaitu layang-layang. Nah, misal panjang sisi layang-layang ada A, B, B. Nah, maka kita peroleh rumusnya adalah keliling layang-layang sama dengan A ditambah B ditambah B. Maka kelilingnya itu sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Nah, untuk luasnya itu sendiri yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, atau 1/2 dikali D1 dikali D2. Baik, di sini terdapat contoh soal yaitu layang-layang dengan panjang sisi A sama dengan 6 cm dan B sama dengan 10 cm dan diagonal 1 sama dengan 8 cm, diagonal 2 sama dengan 12 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Nah, penyelesaiannya adalah keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B, maka 2 dikali 6 ditambah 10. Maka kita peroleh hasilnya adalah keliling sama dengan 32 cm. Untuk luasnya adalah rumus luas layang-layang yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, jadi 1/2 dikali diagonal 1 kan 8 cm dan diagonal 2 12 cm, maka 1/2 dikali 8 dikali 12 hasilnya 48 cm persegi. Begitu ya. Selanjutnya yang keenam ada trapesium. Nah, misal saya mempunyai trapesium dengan panjang sisinya A, B, C, D. Nah, maka rumus keliling trapesium itu adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi untuk luasnya trapesium 1/2 dikali dalam kurung jumlah sisi sejajar dikali tinggi, atau luasnya adalah 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B dikali T. Nah, ya, di sini terdapat contoh trapesium memiliki sisi-sisi yaitu sisi A sama dengan 15 cm, B sama dengan 20 cm, C sama dengan 8 cm, dan D sama dengan 8 cm, dan tingginya sama dengan 6 cm. Maka tentukan keliling dan luasnya. Nah, di sini penyelesaiannya adalah
keliling, tinggal kita jumlahkan saja A ditambah B ditambah C ditambah D, maka kelilingnya 15 cm ditambah 20 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm, maka hasil kelilingnya adalah 51 cm. Nah, untuk luasnya itu sendiri yaitu kita masukkan rumusnya, rumus luas trapesium yaitu 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B dikali T. Maka luasnya 1/2 dikali dalam kurung 15 ditambah 20 dikali tingginya ada 6. Maka kita peroleh 3 dikali 35 cm persegi, hasilnya adalah 105 cm persegi. Jadi luas trapesium ini adalah 105 cm persegi. Selanjutnya, oke, sudah selesai ya pembahasan tentang segitiga dan segi empat pada materi hari ini. Saya ada pantun, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.